Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Oke, semoga kita selalu berada di keadaan sehat dan terus semangat ya teman-teman. Saya sangat-sangat senang untuk berbagi pada kesempatan ini. Hmm, jadi ada penjelasan mengenai bisnis. Jadi apa sih sebenarnya bisnis itu? Jadi kalau kita mau jelaskan bisnis. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mendengarkan suatu kata-kata bisnis, pasti teman-teman merasa bahwa bisnis itu hal yang simple. Ternyata bisnis ini adalah dia memiliki arti dan memiliki satu lini yang teman-teman harus pahami, karena berdagang itu belum tentu berbisnis. Jadi bisnis ini artinya dia memiliki level tertentu dari level A, B, C, D sehingga kita bisa berada dalam kondisi passive income. Nah, itu namanya bisnis. Nah, kalau berdagang atau kita sales, artinya sales itu kita menjual. Kita menjual artinya kita active income. Nah, kita korbankan waktu dan tenaga kita setiap hari sehingga kita dapat penghasilan dari situ. Nah, itu namanya berdagang atau menjual langsung. Nah, kalau kita berbicara bisnis, kadang orang menyamakan antara menjadi pedagang atau membuka suatu bisnis. Nah, apa sih yang sebenarnya bisnis yang benar, yang realistis, yang bisnis yang sebenar-benarnya itu sebenarnya pengertiannya seperti apa? Oke. Nah, saya akan bahas ini, mungkin teman-teman bisa kita sama-sama belajar. Nah, jadi bisnis itu, jadi kalau kita mau berpikir membuka suatu bisnis, apa yang menjadi alat ukur pertamanya? Jadi apa yang menjadi syarat pertamanya atau apa pondasi awalnya kira-kira? Kalau kita mau membuka suatu bisnis, anggaplah atau usaha, pasti tidak lain tidak bukan adalah modal. Nah, modal. Jadi pada saat kita mau buka usaha, kita sudah berbicara bisnis, berarti kita butuh modal. Nah, oke. Nah, namanya kita baru membuka suatu bisnis, pasti modal itu ada dua pilihan. Apakah kita modalnya besar atau modalnya kecil? Kira-kira untuk pertama kali membuka suatu bisnis itu kita butuh modalnya besar atau kecil? Pertama kali pasti kita maunya sebenarnya besar, maunya punya modal besar. Tetapi karena tingginya resiko, kadang orang itu takut untuk membuat langsung modal besar. Pasti di mana-mana orang mulainya dari modal kecil dulu pasti. Nah, oke, kita akan berbicara modal kecil. Nah, kalau kita sudah mengeluarkan modal yang kecil, okelah kita dapat satu bisnis yang modal yang kecil. Yang jadi pertanyaan adalah potensi penghasilannya. Nah, kalau kita sudah pengen ini berbisnis atau memiliki usaha bisnis, kita sudah ada modalnya kecil, kita mau cari modalnya kecil, tapi yang jadi pertanyaan, potensi penghasilannya besar atau kecil? Itu jadi pertanyaan. Kalau modalnya kecil, apakah hasilnya nanti besar atau kecil? Nah, menurut hukum ekonomi, modal berbanding lurus dengan hasil. Jadi apakah sama teman-teman? Contoh teman-teman jualan umpama hanya jualan di pinggir jalan. Contoh teman-teman jualan es krim, oke? Es krim hanya satu, mungkin modalnya ya 5 juta rupiah atau 10 juta modalnya. Nah, dengan kita membandingkan dengan bisnis mixue yang modalnya itu sampai 4 miliar, 5 miliar, apakah hasilnya sama? Nah, pasti kan
teman-teman sudah bisa tahu jawabannya, pasti juga hasilnya kecil. Jadi modal kecil, hasilnya kecil. Modalnya besar, belum tentu hasilnya besar. Karena risikonya juga tinggi. Oke? Nah, seandainya ada satu bisnis kita dapatkan, anggaplah ada satu bisnis yang modalnya kecil dan ternyata memberikan penghasilan yang besar. Anggaplah ada. Tapi yang jadi pertanyaan ada, apakah dia legal? Apakah bisnis itu resmi dan diawasi dan legal itu artinya tidak menyalahi aturan agama dan negara. Nah, kebanyakan bisnis-bisnis yang modalnya kecil dan memberikan hasil yang sangat besar, itu yang mau dipertanyakan adalah apa? Apakah itu aman? Atau dia rawan? Nah, itu jadi pertanyaan, apakah dia rawan? Maksudnya bisa jadi kita keluar modalnya kecil, ya memang hasilnya besar, tapi ini sangat rawan. Mungkin kita bisa jadi ilegal. Contoh bisnisnya, ya banyaklah teman-teman tahu yang berhubungan dengan obat-obat terlarang. Ya modalnya kecil, bahkan tidak keluar modal, tapi ini sangat rawan. Karena apa? Sudah kerjanya sudah salah. Nah, yang kita mau berpikir, apakah ada satu bisnis yang membutuhkan modal kecil, income-nya besar? Kita mau cari, adakah satu bisnis yang modalnya kecil, memberikan penghasilan yang sangat besar, dan aman artinya dia sesuai dengan aturan pemerintah dan agama. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah bisnis, kalau ada bisnis seperti itu modalnya kecil, memberikan penghasilan yang besar, aman? Pertanyaannya, apakah bisnis seperti itu bisa tahan lama atau hanya musiman? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, contoh pada saat bulan Ramadan, itu musim itu orang semua apapun kita jual itu pasti laku. Mungkin kita bisa jual takjil atau kita jual pakaian muslim, ya itu akan laku. Baju lebaran sangat laku di situ, bahkan 10 kali lipat dari biasanya. Jadi kita dapat penghasilan dari situ. Besar, oke, besar. Aman, oke, aman. Halal artinya halal. Nah, pertanyaannya, apakah itu tahan lama? Jadi tahan lama atau musiman? Oke. Jadi kalau umpama itu musiman, berarti untuk selanjutnya bagaimana? Nah, kita mau cari satu bisnis, modalnya kecil, income-nya besar, aman, dan tahan lama. Nah, apakah ada satu bisnis seperti itu? Tetapi bisnis seperti itu wajib, apakah dia akan menjadi bisnis yang selalu dibutuhkan orang? Nah, apakah akan terjadi repeat income atau repeat order? Oke. Jadi kita harus lihat di sisi posisinya, repeat income-nya harus penting, karena tahan lama itu perlu ada repeat income. Artinya produknya itu dibutuhkan bukan karena musiman, produknya itu dibutuhkan sepanjang hidup manusia. Bahkan semakin maju, semakin modern kehidupan manusia itu, dia semakin dibutuhkan. Apakah seperti itu? Nah, untuk mendapatkan bisnis yang tahan lama dan repeat income, syarat yang utama adalah minimal bisnis sudah tersistem. Jadi bisnisnya tersistem dan minimal dia sudah go internasional lebih dari 100 tahun. Artinya bisnis itu bukan hanya ada di satu negara, dia sudah ada di beberapa benua. Artinya dia bukan hanya berdiri di satu tempat. Oke, dia bukan cuma satu cabang, dia tersistem. Dan harus sudah teruji, bisnisnya itu sudah lebih dari 100 tahun. Itu harus teruji dulu.
Karena kenapa? Karena kita mau berbisnis ini jangka panjang. Nah, oke, jadi bisnis yang seperti itu seperti apa, Pak? Nah, bisnis yang seperti itu ada namanya franchise. Seperti KFC, Starbucks, oke. Jadi bisnis-bisnis yang berbunyi franchise. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai franchise KFC, modalnya itu sampai 30 miliar. Paling standar bisa 20 miliar. Nah, jadi kenapa bisnis KFC, kenapa bisnis itu bisa besar dan tahan lama dan sudah ratusan tahun? Karena dia berada di semua negara. Dan dia tersistem di mana-mana kita beli KFC itu rasanya sama. Oke, jadi dia sistem tersistem. Nah, kalau franchise tadi yang namanya franchise konvensional itu pasti modalnya sangat-sangat besar. Ada juga franchise yang kecil-kecil, tapi kan kita mau cari satu bisnis yang menghasilkan hasil yang besar. Nah, ada nih solusinya. Solusinya yaitu satu bisnis yang bergerak di bisnis franchise prudensial syariah. Jadi dia sama, dia tersistem. Apakah umurnya sudah lebih dari 100 tahun? Umurnya sudah 175 tahun. Apakah dia legal? Sangat legal. Apakah bisnis prudensial syariah ini dibutuhkan musiman atau setiap hari? Setiap hari orang butuhkan. Apakah semakin lama semakin dibutuhkan? Apakah terjadi repeat income, repeat order dengan bisnis prudensial? Sangat-sangat dibutuhkan. Semakin maju negara semakin dibutuhkan prudensial. Nah, ini adalah satu wadah, satu peluang bisnis yang bisa kita bermitra dengan dia. Karena kita bermitra dengan prudensial syariah, kita bukan menjadi karyawannya, kita menjadi sebuah mitranya. Nah, kelebihannya dengan bisnis prudensial itu teman-teman, waktunya fleksibel. Jadi waktunya kita bisa atur, kita bisa berbisnis itu artinya di mana saja, di rumah, apakah di luar ataukah online, itu bisa kita lakukan dengan sangat-sangat fleksibel. Kemudian bisnisnya luar biasa, ada reward yang luar biasa, ada penghargaan yang kita terima, kemudian teman-teman mendapatkan warisan dari sini, legacy. Kalau seandainya orangnya seorang leader di Prudential dia meninggal, itu akan diwariskan kepada anaknya. Kemudian dia menjadi manusia yang lebih baik. Nah, apa sih tugasnya? Tujuan kita di Prudential. Jadi bisnisnya itu kebanyakan melayani banyak orang. Nah, ada empat salah satu nilai-nilai yang kita miliki untuk memiliki bisnis di Prudential Syariah, karena berhubungan dengan kita melayani banyak orang. Jadi kita perlu ada yang namanya sikap kerendahan hati atau humility. Jadi rendah hati itu, kita punya kerendahan hati itu ada sama orang lain. Yang kedua, tidak sombong, okay? Yang kedua, kita punya sikap mau melayani orang lain. Yang ketiga, kita mau membuat orang itu nyaman. Keempat, listening, mendengarkan. Jadi kita mau mendengarkan masalah orang lain, kemudian kita membangun kepercayaan dan kita memberikan solusi. Oke. Nah, bisnis yang dijalankan oleh Prudential 4 tahun saja teman-teman. Jadi 4 tahun kita membangun suatu bisnis yang ada di Prudential Syariah itu dengan ada sistem 4 tahun ini seperti ini. Jadi tahun pertama apa yang kita lakukan? Jadi tahun pertama kita melakukan prospek. Diinformasikan bagi pemilih. Jadi tunggu ya teman-teman, ini dengan nomor polisi DN 1470 NZ Honda Brio Putih, diharapkan untuk mengatur kembali kendaraan Anda agar tidak mengganggu kendaraan lain yang masuk keluar. Ya teman-teman, begini. Jadi
dengan nomor polisi. Jadi di tahun pertama itu yang kita kerjakan adalah kita tidak mengganggu kendaraan lain yang masuk maupun keluar. Mas perhatiannya diucapkan nanti. Oke teman-teman, itu ada iklan lewat. Jadi teman-teman, jadi cara untuk kerja di Prudential Syariah itu tahun pertama kita bermitra dengan memasukkan 2 case per bulan. Jadi kita itu hanya mencari atau mensosialisasikan minimal 2 orang per hari. Jadi 2 orang per hari dalam mungkin 20 hari kita bekerja dalam 1 bulan itu mungkin kita ketemu 40 orang. Nah dari 40 orang itu bisa closing contoh 2 orang. 2 case itu kita bisa dapat 12 juta. API namanya. Nah dari 12 juta itu kita dapat komisi dalam 1 tahun kita dapat 24 case. Jadi 2 nasabah per bulan kali 12 bulan itu berarti 24 nasabah. Jadi nah ini kita akan dapat komisi 30% dan diberikan komisi kurang lebih 121 juta per tahun dan kita terima tiap bulan kurang lebih 10 juta per bulan. Oke. Nah, di tahun kedua kita sudah berbeda cara kerjanya. Jadi kita bekerja, kita masukkan dalam 2 tahun, setelah 2 tahun kita lakukan hal yang sama, kita tetap prospek, kita punya target 1 bulan 2 nasabah, kemudian kita membangun tim. Jadi kita membangun tim, kita merekrut 4 tim kita, 4 agent. Nah, yang melakukan hal yang sama, minimal mereka memasukkan 1 nasabah per bulan. Nah, dan kalau ini tercapai, di tahun kedua kita akan punya penghasilan kurang lebih 246 juta dengan bonus dan komisi 30%, komisi bonusnya 45%, maka kita akan dapat penghasilan tiap bulan 20,5 juta. Itu di tahun kedua. Nah, tahun ketiga ini sistem Prudential, posisi kita sudah menjadi Associate Agency Director atau AAD. Nah, kita melakukan hal yang sama, tetap kita prospek 2, kita merekrut 4 lagi agent baru, jadi sehingga kita punya agent tim itu menjadi 8 orang. Kemudian kita melakukan 2 case setiap bulan, sehingga akan terkumpul komisi dan bonus itu dalam 1 tahun 455 juta dan penghasilan per bulannya kurang lebih 37,9 juta. Nah, kemudian di tahun keempat kita sudah mempunyai tim agent 12 agent dan kita sudah tetap juga melakukan 2 case setiap bulan sehingga terkumpul penghasilan setiap tahun itu 828 juta atau 69 juta per bulan. Nah, itulah teman-teman penghasilan Prudential. Jadi seperti ini jenjang karirnya. Di tahun pertama kita menjadi seorang agent atau ya kita financial advisor, perencana keuangan. Kemudian kita menjadi seorang associate agency director tahun kedua, tahun ketiga kita menjadi agency director dan tahun keempat bisa menjadi agency director. Nah, di posisi di tahun keempat itu penghasilan seorang leader di Prudential itu akan naik terus-menerus, tidak terbatas. Semakin besar timnya, semakin besar produksinya, pasti penghasilannya juga semakin besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat kembali. Jadi penghasilan di Prudential itu kita naiknya itu 50% setiap tahun. Jadi dari lebih dari 50% growth-nya. Tahun pertama ke tahun kedua penghasilan kita ini kan tadi tahun pertama 121 juta. Tahun kedua 246 juta. Tahun ketiga 455 juta. Tahun keempat 828 juta. Oke, nah ya kemudian jadi kita melayani dan edukasi adalah investasi yang sangat besar. Aset berharga kita di masa depan. Orang bisa closing di masa depan dan repeat order. Tipsnya mau kalah lebih dulu. Jadi kalah duluan. Jadi maksudnya jadi kita investasi di awal itu jadi ya memberikan edukasi kepada asuransi itu meskipun belum closing. Jadi memberikan edukasi dulu, memberikan selamat ulang tahun, memberikan hadiah kecil, traktir nasabah, mendengarkan dia bercerita sampai dia puas, melayani klaim nasabah. Nah, inilah yang namanya saya bilang modal yang kecil.
Karena Anda tidak perlu mengeluarkan uang miliaran untuk memiliki bisnis franchise seperti di Prudential. Dalam waktu 4 tahun kita bisa dapat penghasilan dari 69 juta sampai 100 juta. Kita tidak perlu mengeluarkan modal yang sangat besar. Nah, kemarin itu kalau dihitung, kalau kita ada modal 2 miliar, kalau untuk mendapatkan penghasilan 100 juta, berarti Anda itu minimal harus punya modal kurang lebih berapa ya? 5 miliar. Iya, kurang lebih 5 miliar untuk membuka suatu bisnis yang tersistem. Jadi, inilah satu solusi di Prudential Syariah, teman-teman bisa bermitra dan bisa menjadi solusi, teman-teman bisa memiliki bisnis franchise dan bisa merubah hidup di sini. Nah, satu hal yang harus kita tahu bahwa program perencanaan keuangan itu adalah suatu konsep berpikir negara maju. Ini memang yang kita tawarkan di Prudential Syariah itu adalah cara mengelola keuangan atau financial planning. Jadi bagaimana seseorang itu merencanakan keuangannya setiap bulan, dia mempersiapkan untuk pengeluaran. Iya, selain. Nah, program perencanaan keuangan adalah suatu konsep berpikir negara maju di Indonesia. Suatu pola pikir ini tidak pernah diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah. Nah, sehingga sangat dibutuhkan edukasi secara terus-menerus, detail dan jelas dari perencana keuangan profesional. Jadi teman-teman, oleh karena itu, karena kita mau mengedukasi orang, kita untuk menjadi mitra itu minimal kita belajar dulu. Jadi kita belajar untuk menjadi perencana keuangan profesional seperti apa, sehingga beberapa leader dan agent itu ada training, ada pelatihannya yang teman-teman harus ikuti seperti itu. Investasi waktu. Nah, ini konsep yang kita jelaskan kepada teman-teman itu, yaitu tentang perencanaan keuangan. Di teman-teman, sekian dulu saya punya penjelasan, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.